Bapak Kardono SH selaku Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Loksmawe memberikan pembekalan terhadap calon jaksa pada Senin 14 Februari 2022. Tetap diambil kan, tetap mengacu kepada putusan MK, karena kan putusan MK itu sifatnya final and binding, final dan mengikat. Akan tetapi disinilah letaknya, hakim kan tetap berpedoman kepada testimoni di itu tidak merupakan menjadi alat bukti. Nah, kita kan harus melihat di sini, sementara perkara ini jatuh itu jaksa sudah menghadirkan bahwa saksi itu katanya, nah, kita mengajukan berdasarkan ada dasar hukumnya bahwa putusan MK tadi, tapi hakim tidak mempertimbangkan itu tadi yang saya sampaikan inilah materi daripada versi saya, ya kan? Nah, kembali lagi kita harusnya hakim mempertimbangkan dasarnya apa ya, testimoni tadi di dalam putusan MK, karena putusan MK itu ya kalau nggak salah saya dipertimbangkan bahwa ya dapat dijadikan saksi, dia kan mendengar. Nah, kalau putusan MK, tapi kan kembali lagi kita, apakah dalam KUHP diatur kan gitu, di 184 itu mengatur nggak? Kan nggak ada, ya kan? 1000 saksi pun tetap satu perbuatannya, ya kan? Nah, bagaimana dengan ini? Tapi MK kan tidak berpikir setiap orang ya katanya. Nah, kembali lagi kita, zina aja harus ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung. Bagaimana pembuktiannya? Itu dikaitkan dengan testimoni di awal itu tadi. Mungkin ada tambahan perkara bukti menarik yang saya lihat. Saya bisa membuktikan dia bersalah tanpa ada saksi, Kemudian hakim memang dalam pertimbangannya ngambil alih semua pertimbangan dari kami. Cuma kalau secara yuridis, kalau keterangan alat bukti yang ada di kanun itu kan tidak ada petunjuk, ya kan? Kalau masalah ya sama, semuanya sama. Cuma ada tambahan, ada keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa, artinya dipisahkan. Ya. Jadi yang ngambil saya celah di situ, alat bukti surat oke, visum clear, saksi enggak ada, kita kaitkan dengan petunjuk pun enggak ada. Karena apa? Yang ada saksi dari itu, artinya orang tua, pengakuan si anak, itu kan pengakuan, artinya anak masih umur 8 tahun situ kan. Dalam sistem peradilan anak itu kan, anak itu kan di bawah umur 15 atau berapa tidak dapat disumpah. Dan kemudian dia bisa dijadikan pertimbangan keyakinan hakim satu, kedua, atau sebagai petunjuk. Kita kembali lagi ke kanun, petunjuk itu nggak ada, ya kan? Jadi permasalahannya ini satu alat bukti. Akhirnya satu alat bukti lain di keterangan terdakwa, memang dia tidak mengakui, tapi dia mengakui bahwa anak itu ada main di rumahnya. Anaknya pun perbuatannya ada di rumah. Tapi ketika ketika terdakwa atau si anak ini ditanya mengakui atau tidak perbuatannya, tidak mengakui. Disitulah hakim dia ngambil keputusan atas keyakinannya dia. Secara yuridis satu keyakinan udah ada. Yang jadi masalah kan keyakinan mungkin hakim udah ada, tapi kan alat bukti kan minimal 2 alat bukti kan harus ada. Akhirnya saya baca di pertimbangannya, seperti dalam eksepsi saya atau pledoi saya, bahwa saya yang dipermasalahkan oleh PH itu masalah alat bukti diakomodir, artinya satu keterangan surat hasil visum, kedua keterangan terdakwa walaupun dia tidak mengakui. Ya kan? Petunjuk karena nggak ada di situ. Mungkin nggak? Tapi kan di dalam hukum acara jinayat itu bisa
KUHP itu tidak hilang, maksudnya kita bisa berlaku sebenarnya ketika memang di KUHP misalkan tidak diatur kan tidak bisa pakai undang-undang yang ada. Cuma artinya kalau kita pure teknik kita menggunakan kanun pure di situ karena nggak ada petunjuk kan udah dipersempit artinya dipersempit ininya media kita untuk mendapatkan alat bukti ya. Tapi kita tidak, kami pakar Dono tidak habis akal dengan ada keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa itu hal yang berbeda. Dengan dia mengakui anak itu di situ, semua orang saksi menyatakan memang anak-anak itu sering main di situ. Terus kemudian dibuktikan dengan visum dan anak-anak 3 orang ini mengakui bahwa perbuatannya dilakukan oleh ini, memang nggak ada saksi. Itulah yang artinya dengan keterbatasan kita di alat bukti yang ada di kanun itu ya kita tetap bisa buktikan tanpa kita kaitkan dengan KUHP terlebih dahulu. Kalau udah mentok baru kita. Cuman di dalam putusan kemarin, kalau saya baca pertimbangannya, itu mengandung kelemahan. Iya. Kan dia pengakuan terdakwa kan? Ya berdasarkan pengakuan terdakwa di dalam kanun itu disumpah atau tidak? Yang sepengetahuan kalian. Pengertian pengakuan terdakwa di dalam kanun itu kan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tanpa ada pertanyaan dari hakim atau penuntut umum, beda sama keterangan. Kalau keterangan ada pertanyaan terlebih dahulu, pernyataan yang didahului oleh pertanyaan.